kita bertemu lagi untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan hari ini. Saudara, hari ini tema kita adalah remember atau mengingat. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang kapasitas mengingat yang berbeda-beda dalam otak kita. Apa yang lebih banyak kita ingat di hari-hari kita, saudara? Ketika kita mengingat sesuatu, kita sedang menghadirkan kembali apa yang kita ingat itu, apa yang telah lalu itu, dalam kehidupan kita di masa kini. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris disebut dengan kata remember. Menjadikannya kembali menjadi anggota atau bagian yang menyatu dengan hidup kita. Remember. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa remember, mengingat sesuatu, itu menghasilkan sebuah daya yang menggerakkan di dalam kehidupan kita. Secara psikologis, kalau orang lebih banyak mengingat kejahatan-kejahatan dari orang lain, maka hidupnya sendiri tidak akan bisa tenang. Dia akan penuh dengan gemuruh, dia akan bahkan dikuasai dengan kebencian. Dia akan menyesali sesuatu yang telah lalu dan perasaannya akan berkecamuk dengan tidak enak. Tetapi ketika seseorang merenungkan hal-hal yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang baik, yang indah, itu juga akan mewarnai hidupnya, di mana motivasi-motivasinya akan semakin ditumbuhkan, semangatnya akan semakin ditambahkan. Ketika kita mengingat yang dari masa lalu, kemudian kita bawa lagi menjadi bagian yang ada dalam diri kita sekarang, dalam pergumulan-pergumulan kita sekarang, kita remember sesuatu itu. Dan disitulah kita merasa apa yang kita ingat itu mempunyai daya dalam kehidupan kita di masa kini. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang lebih banyak kita ingat di dalam kehidupan kita dan seberapa jauh kita mengizinkan setiap ingatan-ingatan itu juga berdampak dengan semangat hidup kita. Saudara-saudara, berbicara tentang remember, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4 demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, di mana surat Filipi ini ditulis oleh Paulus? Paulus menulis surat Filipi pada saat ia berada di dalam penjara. Tubuhnya terpenjara, tetapi tidak batinnya, tidak semangatnya. Ia tetap bersemangat ketika dia mengingat jemaat di Filipi, salah satunya yang dia ingat, dan betapa dia begitu bersemangat untuk mengabarkan Injil lagi kepada jemaat ini. Dia begitu bersemangat ketika dia mengingat ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan lihat daya apa yang diberikan oleh mengingat itu kepada Paulus. Ia menjadi bersyukur. Ia menjadi bersukacita. Sekalipun di tengah-tengah tahanan di penjara, ia tidak kehilangan syukur dan sukacita karena dia mengingat apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita mau mengingat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bukankah itu pun akan menghasilkan satu daya tersendiri? Mungkin di masa lalu Tuhan mempercayakan banyak hal. Mungkin di masa lalu kita juga pernah diizinkan Tuhan melepas banyak hal. Tetapi ketika di masa kini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, bukankah itu juga hal yang Tuhan percayakan kepada kita? Sehingga ketika kita mengingat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, mestinya itu menggerakkan kita untuk bersyukur, siapa aku Tuhan? Sampai Tuhan mempercayakan ini kepadaku. Siapa aku Tuhan sampai Tuhan masih menyertaiku hingga hari ini. Biarlah kiranya kita mengisi setiap ingatan kita dengan segala hal yang baik, pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan, dan biarlah itu menguatkan saudara dan saya. Biarlah kita terus dibangkitkan dalam semangat, dalam sukacita, dalam syukur, karena perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu itu makin meneguhkan kita di masa sekarang
untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan dan kuasa-Nya. Selamat mengingat segala kebaikan Tuhan dan beroleh kekuatan dari perenungan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.